Ini saya akan berbicara tentang bagaimana seharusnya ilmu pemerintahan belajar mengetahui kebijakan. Ini pertanyaan dasar, pengetahuan dasar, dan nanti pengetahuan yang lebih lanjut akan saya sampaikan, misalnya berbicara tentang politik versus pengetahuan dalam dunia pemerintahan, termasuk dalam ranah kebijakan. Pertanyaan yang saya sampaikan sebagai judul ini ada ceritanya. Kira-kira tanggal 14 Agustus yang lalu, KAPSIPI atau Kesatuan Asosiasi Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia menggelar lokakarya 1 hari, melakukan tinjauan dan menyusun ulang kurikulum baru yang akan diterapkan tahun depan. Di dalam diskusi yang sangat terbatas itu, artinya karena tidak bisa dialektika dengan lebih baik, ada seorang teman dari program studi ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar, Pak Amir namanya, itu mengkritik 2 mata kuliah yang ada dalam kurikulum ilmu pemerintahan, yaitu kuliah kebijakan publik dan pelayanan sektor publik. Pak Amir mengatakan bahwa 2 mata kuliah itu secara ontologis dan epistemologis bukan merupakan ciri khas ilmu pemerintahan, tetapi lebih dekat sebagai administrasi publik. Saya mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Amir, dan pada saat yang sama saya sebenarnya sudah menyodorkan sebuah daftar kurikulum. Saya menyajikan ada kebijakan pemerintah dan isu tentang pelayanan publik itu secara khusus bisa dibahas di dalam kerangka mata kuliah administrasi pemerintahan. Karena saya selalu kritis dengan istilah sektor publik. Itu maknanya sangat berbeda dengan republik, berbeda pula dengan ruang publik. Pengetahuan tentang sektor publik itu muncul dari teori public choice dari para ekonom. Karena para ekonom yang melakukan pembelaan terhadap sektor privat itu melihat bahwa sektor publik itu selalu memaksimalkan banyak hal. Ada juga perburuan rente di dalamnya. Sehingga prinsip yang pertama bahwa sektor publik itu harus dipublikkan. Ini pemerintah negara itu harus dipublikkan, harus dibuka secara publik dengan ukuran transparansi, akuntabilitas. Sebaliknya, yang privat itu tidak dipublikkan, tidak dibawa ke publik. Meskipun orang-orang seperti Hannah Arendt dan juga Jürgen Habermas maupun para pemikir pasca kolonial itu melihat ada gejala yang begitu kuat kolonisasi ruang publik. Artinya hal-hal yang sebenarnya sangat privat dibawa ke dalam ranah publik. Sehingga ini justru menciptakan kotoran atau menciptakan polusi ruang publik. Di sisi yang lain, para pejabat publik harus publik. Sampai hal-hal pribadi itu harus diketahui, harus bisa disadap dan sebagainya. Padahal mereka juga manusia yang punya sisi privat yang seharusnya tidak perlu dibawa ke atau dipublikkan ke dalam ruang publik. Jadi ini istilah sektor publik kemudian sektor privat ini absurd. Ya.
Pada sisi yang lain, ketika teori public choice membedakan antara ruang publik, sektor publik, sektor privat, sektor voluntaris atau sektor masyarakat ini bisa saja dibaca secara terbalik begini. Karena basis mereka itu kan sebenarnya sektor privat. Berarti ketika memandang dari sektor privat, yang sektor publik itu adalah sektor non-privat. Dan karena sektor publik itu dianggap sebagai amburadul, ada maksimalisasi kepentingan, ada interest, ada rente, ada monopoli, dan tentu ada korupsi, maka sektor publik perlu dikelola dengan cara sektor privat atau diprivatisasi, sehingga muncul pengetahuan bahwa pejabat itu atau pemerintah itu dianggap sebagai manajer publik. Keyakinannya adalah running government like business. Mengelola, mengurus pemerintahan itu seperti dalam dunia bisnis atau dunia privat. Itu ada alasan yang saya ajukan mengapa saya menolak ada mata kuliah yang namanya pelayanan sektor publik. Dan saya ingin mendorong supaya ada mata kuliah kebijakan pemerintah, supaya konsep pemerintahan itu menjadi jelas dan menjadi identitas. Tapi bukan berarti saya lalu anti kebijakan, lalu saya anti pelayanan. Justru itu kita harus duduk bahwa kebijakan dan pelayanan itu harus kita dudukkan sebagai kebajikan peran pemerintah dalam hal protecting, melindungi, dan yang kedua distributing atau membagi kepada warga. Di lain pihak, yang menanggapi kritik dari kami mengatakan bahwa kebijakan itu kan inti pemerintah. Karena itu ilmu pemerintahan harus mengkaji kebijakan. Jadi ini dua jawaban antara Pak Amir dengan satu sisi yang lain. Dua jawaban yang sama-sama benar tapi tidak berhubungan. Dan tidak ada dialektika. Tidak ada common ground. Bagaimana seharusnya ilmu pemerintahan itu mempelajari, memandang, memahami, menjelaskan kebijakan. Karena yang namanya disiplin itu kan di situ letaknya. Jadi kalau kita menyebut ilmu pemerintahan itu kan disiplin. Jadi disiplin ini harus tegak lurus, harus clear posisinya. Itu salah satu latar belakang ya. Salah yang lain di mana-mana menjamur bahwa komunitas ilmu pemerintahan termasuk mahasiswa itu menyukai studi, kalau menulis skripsi menyukai tema-tema implementasi. Tentu implementasi kebijakan. Template ya. Jadi ini skripsi yang template. Tidak ada teori yang dikembangkan dan hanya semacam sebuah definisi. Dan lalu akhirnya studinya itu kayak mekanik gitu. Jadi ini contoh tentang orang yang menggeluti ilmu tapi tidak berilmu. Karena yang terlalu sempit, dangkal, gitu ya, naif. Tetapi Kapsipi mengambil keputusan dua mata kuliah itu dipertahankan. Dan saya sewaktu diskusi dengan Fatih Gama Abisono, ya udahlah kita siasati, kita subversi aja. Kalau memang itu dua mata kuliah itu dipaksakan ya, nanti kita harus mensubversi dari sisi substansi. Nah pertanyaannya lalu kembali ke tadi, bagaimana seharusnya ilmu pemerintahan mengetahui kebijakan? Apa yang membedakan ilmu pemerintahan dengan ilmu politik, dengan ilmu administrasi, mungkin juga dengan
antropologi. Karena sekarang banyak antropolog yang mengkaji kebijakan. Paling banyak menggunakan konsep governing dan konsep governmentality untuk melucuti mengolok-olok kebijakan, terutama kontradiksi kebijakan. Bagaimana misalnya antropologi infrastruktur. Ya, jadi infrastruktur itu kan kebijakan juga. Antropologi uang, antropologi pembangunan. Jadi kalau ngomong uang, ngomong pembangunan, ngomong infrastruktur, pasti di dalamnya ada kebijakan. Jadi menunjukkan kontradiksi, terutama antara niat baik dengan konsekuensi yang tidak disengaja atau akibat yang ditimbulkan itu tidak sama dengan apa yang diniatkan. Tapi paling tidak saya akan bicara tiga ilmu ya, dan ilmu ini saling berdekatan. Sama-sama belajar tentang pemerintah juga. Yang pertama adalah administrasi publik. Administrasi publik itu berhasil membuat konstruksi identitas kebijakan publik dan pelayanan publik yang itu diterima secara luas. Kalau kita bicara kebijakan, ya kebijakan publik. Ya sudahlah, itu bisa diterima secara luas. Demikian juga dengan pelayanan. Kebijakan publik menurut administrasi publik itu mencakup formulasi, implementasi, evaluasi, inovasi. Ini soal government and action, lebih khusus lagi berkaitan dengan bagaimana metode eksekutif untuk menjalankan, untuk mengeksekusi, untuk mengimplementasi kebijakan yang itu dirumuskan pada ranah politik. Administrasi publik berbicara tentang bagaimana pemerintah bekerja dengan metode eksekutif, dengan administrasi. Formulasi menurut administrasi publik itu harus dirumuskan secara objektif, secara rasional, secara imparsial. Harus bersih dari pengaruh politik. Padahal nggak bisa itu. Di semua tempat itu adalah politik. Nah, oleh karena itu keahlian ilmuwan menjadi penting. Pengetahuan ilmu menjadi sangat utama dalam kebijakan itu untuk menjaga objektivitas, netralitas, imparsialitas, rasionalitas. Ini antara lain berkembang konsep evidence-based policy making. Kebijakan publik itu dengan model evidence-based itu harus didasarkan pada bukti-bukti empiris. Sehingga perlu ada penelitian yang dilakukan oleh para ahli. Atau paling tidak pemerintah disarankan untuk memperhatikan hasil penelitian para ilmuwan. Pada sisi yang lain, ilmuwan para ahli yang menghasilkan penelitian harus ditransformasikan lah. Sudahlah gitu, transformasi aja lah. Menjadi kebijakan. Tidak hanya menumpuk menjadi laporan penelitian, tetapi mengarah pada kebijakan. Sehingga ini data menjadi penting di sana. Dan itu menjadi ciri khas dalam tradisi positivisme, itu adalah penelitian yang objektif dengan cara deduktif begitu. Lalu ada definisi, ada indikator yang jelas, ada instrumen penelitian yang lebih objektif, yang netral. Peneliti nggak boleh macam-macam, nggak boleh subjektif. Bahkan peneliti pun tidak perlu datang ke lapangan. Cukup enumerator dengan alat yang disediakan. Karena dengan cara begitu, siapapun yang memperoleh data di lapangan akan memperoleh hasil yang sama. Ini artinya tidak perlu
menemukan realitas yang lebih komplit tentang bagaimana suara subjek yang diteliti. Kalau misalnya pengumpul data datang ke rumah tangga minta data. Lalu seorang ibu mengatakan, "Mas, saya sudah berkali-kali didata, lalu saya dapat apa?" Nah, ini tidak perlu disajikan. Itu kan subjektif, tidak masuk dalam kerangka instrumen penelitian. Ini yang paling umum, apalagi dengan sajian data, karena sajian data statistik lah. Karena itu yang paling dianggap paling top, paling objektif. Apalagi kalau dengan kaidah-kaidah sampel atas populasi sehingga bisa mengeneralisasi di antara populasi yang begitu luas, begitu banyak, begitu besar. Ini memang ada banyak kritik soal ini ya, soal evidence base. Ya. Jadi saya sebenarnya senang juga kalau data itu ya, tapi saya senangnya data model antropologi, bukan model positivisme. Artinya data itu tidak hanya angka-angka, tapi juga diskursus, suara-suara lokal, atau pengetahuan lokal. Frank Fisher yang menghadirkan bagaimana setiap kebijakan itu yang paling penting adalah menghadirkan pengetahuan lokal. Jadi tidak hanya dalam kerangka evidence-based policy making yang itu sudah dikonstruksi secara deduktif, secara secara instrumental. Jadi evidence-based policy making ini akhirnya dinilai sebagai teknokrasi yang di reinventing. Jadi teknokrasi itu kan melakukan inovasi-inovasi gitu. Inovasinya ya melalui ilmu, melalui itu ya, melalui penemuan-penemuan secara saintifik itu tadi. Karena memang basis dari ini kebijakan berbasis bukti ini kan itu namanya scientific management atau manajemen ilmiah ya. Jadi itu administrasi publik ada di situ, formulasi itu harus para ahli. Dan kalau sudah jadi kebijakan, maka langkah berikutnya yang distudi adalah implementasi. Ini yang paling banyak. Nanti akan melihat tentang terutama efektivitas. Tepat sasaran enggak? Ya, lalu evaluasi dan inovasi. Jadi kerangkanya 4 itu kalau kita belajar, karena yang paling utama itu kan formulasi itu harus tadi memenuhi kaidah-kaidah imparsial, objektivitas, rasional gitu. Jadi ini ciri khas keilmuan atau ciri khas keahlian atau manajemen ilmiah dalam kebijakan. Evaluasi digunakan untuk menjadi dasar bagi inovasi berikutnya. Jadi itu terus-menerus, dan karena titik tekannya pada manajemen ilmiah kebijakan publik, maka administrasi publik biasa menghindari kosakata rakyat, kedaulatan, kekuasaan, karena dianggap itu mengotori ya. Secara metodologis administrasi publik itu mempunyai pertanyaan administrasi yang berbeda dengan pertanyaan politik. Ini cerita tentang narasi tentang hubungan antara politik dan administrasi yang itu dalam literatur disebut sebagai disjunktif. Disjunktif itu terpisah, administrasi itu terpisah dari politik. Padahal pemerintahan itu kan politik administrasi lah, paling tidak dua itu tersambung atau bahasanya integratif. Ya, jadi kebijakan itu juga sambungan antara politik dan administrasi. Tidak hanya soal formulasi. Formulasi pun nanti akan sangat berbeda antara sudut pandang administrasi dan politik ya. Jadi
Integratif pun yang terjadi adalah delegasi. Dari pejabat politik itu mendelegasikan kepada administrator. Itu khas Indonesia itu. Menteri itu tinggal teken. Semuanya sudah disiapkan oleh para birokrat. Sehingga ini kehilangan aspek politiknya gitu, aspek tujuannya gitu. Tapi semuanya dibuat dengan prinsip scientific, manajemen ilmiah, yang itu sering berbeda dengan realitas, berbeda dengan kepentingan rakyat banyak. Nanti suatu saat saya akan pelajari lebih jauh bagaimana politik dan pengetahuan itu berkontestasi dalam kebijakan. Secara metodologis, administrasi publik dalam melihat kebijakan itu, ini mengutip pendapat Josh Rathskelder ya. Ini orang administrasi publik yang kritis ya. Itu adalah tidak mengetahui apa yang diketahui. Nah, itu poinnya ya. Jadi kebijakan itu kan tidak hanya sekedar apa yang ada di permukaan, yang dilihat secara formal, tapi informalitas politik informal itu akan selalu ada gitu ya. Itu yang pertama dari administrasi publik, kemudian yang kedua dari ilmu politik. Ilmu politik ini yang konsisten mengatakan tentang primacy of politics, keutamaan politik. Semua tempat, semua ruang adalah politik. Ketika orang administrasi publik mengatakan ketika politik berakhir maka administrasi mulai, itu orang ilmu politik nggak percaya. Di administrasi juga ada politik. Politiknya office lah paling tidak. Politiknya teknokrat, politiknya birokrat itu ada. Ilmu politik mengkaji kebijakan itu bicara tentang the politics of policy, the politics of reform, politik anggaran, politik pertanian. Jadi dia bilang bahwa formulasi itu tidak hanya soal keahlian, tapi ada kontestasi. Dan karena itu politik ini kan sebenarnya bicara tentang Harold Laswell ya, siapalah subjek, siapa memperoleh apa dengan cara bagaimana. Jadi kalau administrasi bicara tentang bagaimana pemerintah bekerja, maka politik kebijakan itu berbicara tentang apa yang dipilih, yang diputuskan, yang dikerjakan pemerintah. Dapat apa pemerintah dengan mengambil keputusan itu. Dan yang lebih penting adalah untuk siapa. Whom. Laswell kan nggak bicara tentang untuk siapa. Jadi dia hanya bicara tentang S, subjek, predikat, objek, hanya bicara S-nya aja. Jadi tidak bicara, kalau misalnya pemerintah menempuh kebijakan impor beras ini untuk siapa ini? Ini kan penting ini, yang itu. Makanya sekarang kecenderungannya orang itu berbuih-buih bicara politik, tetapi hanya bicara subjek yang pertama siapa gitu, yang berkontestasi, dan kurang memikir ini untuk siapa. Ilmu politik mengkaji kebijakan itu bicara mengenai politik di balik kebijakan. Dia mengetahui apa yang tidak diketahui. Dan ini saya pernah mempunyai pengalaman itu. Saya memperoleh satu kalimat yang saya suka dari ketika saya penelitian di Sumatera Barat, di Minang. Orang bilang bahwa lapau atau warung bagi orang Minang itu digunakan sebagai tempat kalau siang untuk melihat pemerintah, kalau malam untuk membicarakan pemerintah. Ini menarik ini. Ini artinya warung itu sebagai ruang politik ini. Kan jarang itu. Saya suka ini. Di Aceh itu
warung juga sebagai ruang politik, pembicaraan satu isu tertentu pada satu warung nanti snowball kemana-mana gitu. Dan di sana ada diskusi, ada debat juga misalnya. Jadi kalau di Minang untuk itu ya. Dan karena itu lalu ketika saya penelitian ya, kalau di siang hari saya nggak dapat banyak. Hanya dapat dokumen-dokumen resmi atau dari koran. Tetapi kalau informasi yang underground, yang di bawah kertas, itu informal. Malam hari. Di malam hari orang bisa bebas, bisa leluasa. Ini satu subjek yang sama, dia ngomong di kantor DPRD kalau siang, itu nggak akan keluar banyak. Tapi kalau di warung, itu ngobrol di warung, minum kopi, wah, itu keluar semua. Itu namanya informal politik, yang ini peka ini. Kalau ilmuwan politik peka untuk melihat bagaimana informalitas politik dalam kebijakan. Transaksi di malam hari. Antara bupati sama DPRD di ruang sidang ya formal. Di siang hari. Di malam hari beda. Oleh karena itu ini penting kita melihat mau dunia pemerintahan ya. Dunia pemerintahan kan lepas dari politik. Itu perlu melihat, tadi kayak orang Minang ya. Melihat membicarakan pemerintah di malam hari itu. Sisi informalitas penting. Ilmu politik mengkaji, melakukan studi kebijakan itu bicara tentang konteks. Ya, ini mengapa kebijakan itu lahir? Ya, dalam kondisi apa kebijakan itu lahir? Karena itu belakangan berkembang tentang analisis politik kontekstual. Yang ini saya sangat suka. Ya, artinya ada sisi yang menarik yang itu menghadirkan konteks lokal yang tidak bisa digeneralisir atau diseragamkan satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua yang menjadi ciri khas studi politik adalah kontestasi. Beragam aktor, beragam kepentingan terhadap kebijakan. Apapun, entah itu pangan, lobster, air, ya, itu hajat hidup orang banyak itu. Kalau ilmu politik yang sudah ekspansif itu peka ya. Misalnya menaruh politik sebagai perspektif itu peka sekali. Politik pangan, jadi artinya politik itu tidak hanya ngomong partai dan pemilu, tapi ngomong hajat hidup orang banyak. Politik pangan, politik air, politik pertanian yang selama ini tidak diperhatikan. Kontestasi penting, kemudian tentu konten ya, isinya. Ya, isinya biasanya, oh ini punya orientasi kepekaan politik enggak. Dan ilmuwan politik itu sangat peka terhadap persoalan legitimasi. Legitimasi kebijakan baik dari sisi proses maupun dari sisi konten. Jadi ilmu politik itu enggak begitu hero dengan implementasi, ini juga enggak menarik juga ini. Padahal kalau antropologi dengan governmentality itu justru nanti akan menemukan banyak kontradiksi itu ada di implementasi itu. Ya kami juga menemukan ini ada undang-undang dibuat secara politik antara pemerintah sama DPR gitu. Tapi begitu turun menjadi peraturan pemerintah, menjadi peraturan menteri, nah itu sudah lain lagi ceritanya. Jadi ranah legitimasinya menjadi berkurang, ranah politiknya menjadi berkurang gitu. Jadi ilmu politik itu tadi ya mengetahui yang tidak diketahui juga itu, karena melihat sisi informalitas itu. Ini kalau mempelajari kebijakan di situ. Dan kalau studi bisa lain-lain, bisa macam-macam. Membidik satu fokus kebijakan, misalnya undang-undang.
undang-undang apa gitu, terserah aja. Misalnya ada yang menggunakan konsep political linkage, hubungan politik ya, keterkaitan politik misalnya. Terserah, misalnya ada linkage antara policy maker dengan para pejuang misalnya, atau para broker misalnya. Oh, ada pola-pola yang klientelistik, ada pola yang teknokratik, oh ada pola yang demokratis, ada pola yang antagonis dan sebagainya gitu. Jadi menemukan pola-pola itu dan nanti lebih lanjut bisa dicari penjelasan, dieksplanasi. Mengapa satu kebijakan itu bersifat klientelistik, sementara yang lain bersifat demokratis misalnya. Nah ini kan studinya kayak gitu. Ada juga yang membicarakan kebijakan dari sisi contentious politics. Misalnya RUU Omnibus Law misalnya, yang itu diajukan, didorong supaya cepat tapi dilawan oleh kaum buruh. Nah ini menarik juga itu. Nah itu ilmu politik di situ ya. Ada juga yang menggunakan teori rasional. Misalnya mengapa sih seorang bupati melakukan reformasi kebijakan misalnya. Jadi banyaklah perspektif yang bisa dikembangkan, artinya tidak hanya sekedar ngomong implementasi ya. Tapi lahirnya kebijakan itu. Tapi kalau antropologi dengan governmentality lain. Gak apa-apa, itu dia punya kekhasan juga. Jadi maksud saya ini mau ngomong implementasi ya nggak apa-apa juga. Tetapi maksud saya membahas implementasi jangan pakai pendekatan yang mekanis lah. Pakai deduktif, pakai indikatorisasi sehingga tidak menemukan realitas yang utuh tentang implementasi. Tetapi dipotong-potong itu ya. Sehingga ini mengarahkan mahasiswa itu tidak punya narasi, tidak punya imajinasi yang memadai. Miskin. Jadi datanya itu yang diperoleh itu rest in peace, data yang mati. Nggak hidup lah, nggak imajinatif. Sehingga nanti kalau mahasiswa yang begitu, itu namanya lolos dengan maklum. Bukan lulus dengan sukses dan selamat, tapi hanya lolos dengan maklum. Ya, jadi hanya memperoleh selembar ijazah, tapi tidak memperoleh ilmu yang lebih dalam, lebih baik, tidak berilmu. Nah, lalu ilmu pemerintahan bagaimana? Ini yang ketiga. Ilmu pemerintahan itu adalah gabungan antara politik dan administrasi, itu disambung. Selama ini kalau ilmu pemerintahan mengkaji kebijakan persis sama dengan studi administrasi publik yang konvensional. Jadi malah lebih rendah kalau konsep-konsep manajemen publik, administrasi publik kan mereka banyak ya. Nah, ilmu pemerintahan kan nanggung juga. Dari pengetahuan administrasinya nanggung, pengetahuan politik dihindari. Jadi ini namanya studi perkantoran lah istilahnya. Ini sungguh memprihatinkan ini, studi-studi tentang misalnya implementasi good governance, implementasi perdapa, peran Satpol PP dalam apa gitu ya. Jadi nanti kata peran itu didefinisikan, kemudian diukur. Jadi ini hanya kalau informasi aja kan kita bisa tanya pada orang selesai 3 jam selesai. Jadi nggak memperoleh pengetahuan yang memadai sebagai basis untuk berilmu. Ya, kebijakan penting. Kebijakan bagi saya itu adalah jantung pemerintahan. Jantung pemerintah dalam governing. Jadi kebijakan itu nanti mengarah pada dua fungsi itu. Secara normatif paling tidak ya. Untuk protecting dan distributing. Sehingga ini penting untuk dikaji.
Tetapi seharusnya ilmu pemerintahan berbeda dengan ilmu politik maupun ilmu administrasi dalam studi kebijakan. Kalau administrasi publik hanya bicara pada sisi hilir, ilmu politik pada sisi hulu. Ilmu pemerintahan menghubungkan dari hulu ke hilir. Jadi saya melihat ada beberapa kon yang perlu dikaji, perlu dipelajari ilmu pemerintahan terhadap kebijakan. Yang pertama konteks seperti ilmu politik. Ada kontestasi. Ada konstitutif istilahnya. Konstitutif itu proses bersama. Karena pemerintah kan harus begitu. Kalau politisi bisa saja enggak. Politisi kompromi. Tapi kalau pemerintah kan harus, istilah saya itu kebijakan itu sebagai ranah connecting, crafting, transforming. Ini yang harus dimainkan oleh pemerintah. Tapi kalau pemerintahnya mendelegasikan ke administrator, maka fungsi konstitutif akan lemah, akan hilang. Ya, sebaliknya kalau itu dimainkan oleh politisi juga nggak nyampe ke sana. Proses konstitutif itu ciri khas pemerintah. Misalnya saya sering mengatakan bahwa teknokrat memburu data, rakyat memberi data. Politisi mengabaikan data, birokrat menyembunyikan data. Pemerintah seharusnya itu melampaui data. Harus berbeda dengan 4 entitas itu. Itu pemerintah itu. Tapi kalau pemerintah berwatak politisi juga repot. Pemerintah yang mendelegasikan terlalu mudah, terlalu lepas pada birokrasi juga akhirnya nggak ada pemerintah kita ini. Ya, hanya formalitas saja, hanya formal tapi materialnya sebenarnya pemerintah tidak ada. Jadi ada proses konstitutif, lalu konten, ya, lalu konsistensi penting ini karena ini aspek hukum juga yang perlu dipelajari. Apakah misalnya undang-undang itu dilaksanakan secara konsisten oleh peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah itu turun ke peraturan menteri sampai ke bawah misalnya. Konsistensi secara proses maupun konten ya. Jadi kontennya juga dipelajari gitu. Isinya apa gitu. Ya bisa saja orang pintu masuknya dari konten juga nggak apa-apa. Kita studi kan misalnya, pintu masuknya misalnya kebijakan tentang impor beras misalnya. Jadi ini lalu kan dibicarakan ini konseptualisasinya ini. Bisa dengan cara atau elitisme kayak atau apa terserah ya, atau pluralisme atau apa atau institusionalisme atau dengan governmentality juga bisa. Jadi ada konsistensi, kemudian ada konsekuensi. Ini yang khas pemerintah nih. Konsekuensi itu sumbangan dari konsep governmentality. Ya, governmentality dan itu governability itu salah satunya nanti menghasilkan konsep proses konstitutif itu. Ini kekuasaan yang harus dimiliki oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak hanya kekuasaan yang despotik, tidak hanya kekuasaan infrastruktural. Kekuasaan infrastruktural itu kekuasaan mendeliver logistik. Yang ini kemudian berbicara tentang bagaimana pemerintah bekerja dikaji oleh administrasi publik. Ada satu tambahan yang namanya kekuasaan konstitutif. Ya, ini tadi ya, connecting, crafting gitu ya. Menghubungkan, meracik, mentransformasikan. Jadi menghubungkan antara hal-hal yang berbeda, antara aktor-aktor yang berbeda, kepentingan yang berbeda-beda. Sehingga ini melelahkan dan itu tidak mungkin bisa dilakukan secara sabar oleh teknokrat, oleh orang pintar. Orang pintar nggak akan sabar mendengarkan aspirasi suara rakyat itu. Umumnya begitu. Karena merasa udah tahu saya apa yang dia omongkan itu. Jadi nggak dipelajari gitu dengan lebih seksama.
Ya, konsekuensi itu ini ya, sumbangan dari governmentality. Ya nggak apa-apa, governmentality itu nggak sampai ke konteks juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau sampai itu bagus. Kalau governmentality itu kan nanti meneliti tentang lebih detail tentang bagaimana praktek diskursif itu ya, secara mikro perilaku ya, praktek diskursif itu praktek yang diomongkan, omongan yang dipraktekkan itu. Sehingga ini bisa menemukan nanti konsekuensi ini kan ada kesenjangan antara niat baik dengan unintended consequences. Antara the good intention ya dengan unintended, antara niat baik dengan dampak yang tidak disengaja, dan itu namanya kontradiksi. Sehingga dia menemukan governmentality itu justru sering digunakan untuk mengkritik model-model atau moda pemerintahan yang teknokratik yang didasarkan pada pengetahuan, data, statistik, instrumen, dan sebagainya gitu. Jadi terputus gitu. Karena itu governmentality ini, kamu jangan administrasi tok, tapi juga harus politik. Ya, harus terhubung antara politik dengan administrasi ini gitu. Jadi itu makna dibalik olok-olok governmentality itu. Ya, dan karena itu ini urutannya perlu dilihat. Ini kan jadi jelas ini kalau kita bicara tentang government of policy, melihat kebijakan dari sisi institusional, tapi jangan sampai mekanik juga nanti. Tidak harus formal seperti itu. Misalnya bab 1 bicara pendahuluan, bab 2 bicara konteks, ya, bab 3 bicara tentang kontestasi dan konstitutif, ya, proses-proses interaksi, proses governance, interaksi satu pihak pemerintah dengan pihak yang lain, lalu bagaimana pemerintah bersikap. Atau jangan-jangan yang berproses dalam kebijakan bukan pemerintah tapi birokrat misalnya. Nah, itu penting itu. Dilihat di sana. Itu bab 3, bab 4 bicara konten. Secara isi, dibedah. Biasanya pasal demi pasal atau isu-isu yang mengemuka. Atau bisa saja isu-isu itu sempat diperdebatkan baik oleh rakyat misalnya atau oleh para pihak yang terkena dampak kebijakan. Itu bab 4. Bab 5 itu bicara pelaksanaan sampai dengan konsekuensi misalnya. Konsekuensi yang muncul apa ya. Jadi ini kalau ditambahi governmentality itu dalam banget, bisa dipecah menjadi 2 bab lagi. Jadi ini kerangka yang itu ya, jadi jangan sampai kita dorong supaya penelitiannya judulnya enggak evaluasi implementasi. Itu membuat para mahasiswa itu tidak berilmu. Artinya kalau kita membiarkan mahasiswa seperti itu ya, kita tidak menyiapkan mahasiswa itu menjadi orang. Jadi kita hanya memberikan ijazah pada mereka melalui proses 4 tahun atau 5 tahun. Jadi menuntut ilmu tapi tidak berilmu. Itu di pemerintahan, sehingga ini kita harapkan dengan cara dari hulu sampai ke hilir itu, lalu ilmu pemerintahan itu ilmu yang mengetahui apa yang diketahui. Selama ini karena sempit, dangkal gitu. Ilmu pemerintahan itu tidak mengetahui apa yang diketahui. Dan tidak ada bedanya dengan administrasi publik. Jadi kalau seorang profesor mengatakan kebijakan itu inti pemerintahan dan itu harus dikaji oleh pemerintahan. Pertanyaan lanjutannya kan itu tadi. Lalu apa yang membedakan studi kebijakan menurut ilmu pemerintahan administrasi publik? Ya, jadi tadi saya udah jelas posisinya. Kalau administrasi publik hanya bicara pada sisi hilir, ilmu politik itu pada hulu sampai pada titik tengah, ilmu pemerintahan itu menyambung, sehingga ini lebih banyak, ini lebih luas dan lebih dalam kalau ilmu pemerintahan itu. Ya, itu konsekuensi kita punya sebutan ilmu pemerintahan, kecuali kalau ilmu pemerintahan itu dihapus, misalnya menjadi manajemen pemerintahan gitu.
Nanti jurusannya dibuat banyak, misalnya ada administrasi pemerintahan, ada tata kelola pemerintahan, ada manajemen pemerintahan, lalu ada teknologi pemerintahan, jadi dipecah-pecah gitu, nggak usah pakai ilmu pemerintahan misalnya ya. Tetapi kalau kita masih teguh memilih ilmu pemerintahan, yaitu konsekuensinya. Bicara itu, kalau bicara pemerintahan ya politik, hukum, administrasi. Bicara kebijakan juga harus dari hulu sampai hilir. Kalau hanya hilir ya itu namanya administrasi publik dan ilmu pemerintahan ganti misalnya namanya. Atau dibubarkan ya. Saya kira itu pengetahuan atau informasi atau wawasan dasar tentang bagaimana ini apa. Tapi yang saya mau katakan, saya sekali lagi bukan berarti anti kebijakan publik, enggak gitu. Itu justru ini. Tapi kita bagaimana memandang mendudukkan itu harus lebih tepat. Ya, jadi secara ontologi, secara epistemologi, kebijakan itu harus clear. Ya, saya kira begitu dan terima kasih para sahabat, bisa ketemu di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Terima kasih.